Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu khaliluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Ikhwati rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah pada malam ini kembali kita dipertemukan, masih kita diberikan kenikmatan, kesehatan, afiah, kesempatan. Tentu yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat Islam. Dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan penjagaan, pelindungan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma amin. Salawat dan salam kita limpahkan, kita curahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk di pertemuan kedua di pembahasan al-khawfu war-raja min anwa'il ibadah. Ini di antara macam-macam ibadah adalah al-khawf war-raja. Telah disampaikan sedikit penjelasan seputar al-khawf. Pertemuan kali ini kita masuk di sesi kedua, yakni ar-raja, yang secara harfiah dialih bahasakan ke bahasa kita. Ini roja diambil dari kalimat roja yarju rojaan, yang artinya adalah berharap. Ini berharap. Adapun di ilmu bahasa disebut dengan taraji, la'alla biasanya. La'alla ini dipergunakan untuk istilah khusus bentuk taraji, harapan, mudah-mudahan ya. Ini harapan secara umum, harapan berkaitan dengan kebaikan di masa yang akan datang. Hukum asalnya yakni harapan boleh terjadi, yakni boleh terjadi, yakni sesuai dengan harapan yang diharapkan, atau justru sebaliknya, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang penting yang harus kita pahami, roja itu adalah sebuah nama yang dipergunakan untuk mengungkapkan sebuah harapan di masa yang akan datang. Tuh. Hanya saja yang harus kita pahami, jika roja, yakni la'alla istilahnya secara khusus, sering kita dapati dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, ya, la'allakum, ya, dan semuanya banyak banget, ya, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian mendapatkan rahmat. Jika la'alla, yakni kalimat khusus yang dipakai untuk taraji, harapan bersumber dari Allah, maka maknanya berbeda. Maka maknanya adalah apa? Litawaqu', pasti.
pasti terjadi. Sehingga makna la'allakum turhamun artinya adalah pastilah kalian akan mendapatkan apa? Rahmat. Ini juga harus kita tempatkan, harus kita pahami terlebih dahulu. Hanya ketika kita mengharapkan sesuatu, maka pasti akan terjadi satu dari dua, sesuai dengan apa yang kita harapkan atau justru sebaliknya. Ini harus pahami. Kenapa? Karena harapan kita berada di bawah masyiah, kehendak. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Harapan ini bagian daripada masyiah. Masyiah kita, kehendak kita. Kita punya harapan, kita punya kehendak. Hanya saja kehendak kita berada di bawah kehendak siapa? Allah Rabbul Alamin. Nah, di surah Al-Kahfi Allah Rabbul Alamin menjelaskan, Al-Kahfi ayat 110 atau ayat terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jika benar dia mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, jadi barang siapa yang betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, ya, maksud adalah apa? Perjumpaan di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka syaratnya dua di sini. Falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ya, siapa yang betul-betul mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah dia beramal soleh dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Ini merupakan hak Allah. Ibadah merupakan apa? Hak Allah. Tidak persekutukan adalah hak Allah. Nah, inilah hakikat roja sesungguhnya. Hakikat roja sesungguhnya itu apabila didasari atas apa? Satu, dibuktikan dengan apa? Satu, amal soleh. Yang kedua, menjauhi perbuatan syirik. Dari sini para ulama, ya, sebut saja di risalah yang di kitab Ma'adatul Aqidah, itu disebutkan, ya, kumpulan para ulama, kompilasi para ulama menyebutkan, dan ini dijadikan sebagai mata pelajaran di perkuliahan atau mungkin kalau di kita mungkin aliyah gitu ya, dengan materi akidah, bahwa roja yang benar itu apabila terkumpul tiga. Harapan yang benar itu seseorang dikatakan benar dia berharap apabila terkumpul tiga aspek penting, tiga syarat. Pertama adalah mahabbatu mayarju. Yang pertama adalah mahabbatu mayarju, yakni kecintaan terhadap apa yang diharapkan. Kecintaan terhadap apa yang diharapkan. Itu yang pertama. Jadi orang yang berharap, betul-betul berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga, mengharapkan rahmat Allah, maka harus didasari oleh apa? Cinta dulu. Dia cinta. Dia mengharapkan ya, cinta. Yang kedua, ya, ma'afata atau al-khauf idza fatahu, atau fi makna kurang lebih ada kekhawatiran dan rasa takut, ada kekhawatiran atau rasa takut idza fata anhu, apabila justru luput darinya.
ada kekhawatiran, ada rasa takut apabila apa yang diharapkan itu luput darinya. Mudah-mudahan bisa dipahami kalimat luput di sini ya. Artinya tidak kesampaian gitu Pak. Jadi ada kekhawatiran, ada ketakutan. Bagaimana kalau seandainya saya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan? Itu harus ada kekhawatiran itu. Baru dikatakan roja, sidq. Jadi berharap yang benar. Yang ketiga adalah apa? Al-amalu, beramal atau ada usaha beramal ya, atau ada usaha. Ya, siapa yang menginginkan surga, maka tadi harus cinta. Yang kedua ada kekhawatiran, ketakutan. Karena secara otomatis kalau tidak masuk surga kemana? Ke neraka. Ketakutan. Yang ketiga harus ada apa? Usaha sebagai bukti nyata. Sehingga di sini juga firman Allah Taala, "Fa may ya'mal apa man kana yarju liqa rabbi falya'mal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maka barulah dikatakan dia betul-betul berharap. Orang yang bercita-cita pun sama demikian, tidak lepas dari tiga. Ini konsepnya. Satu, dia harus mencintai apa yang dia cita-citakan, senang. Yang kedua, ada ketakutan apabila cita-citanya, harapannya apa? Tidak kesampaian, harus ada. Karena itu jadi motivasi, dorongan. Yang ketiga harus ada usaha. Kalau dia bercita-cita, anak-anak ya, bercita-cita ingin apa? Ingin jadi apa? Kalau tidak dibuktikan dengan cita-cita, kalau tidak dibuktikan dengan kerja keras, maka jangan berharap. Maka dianggap harapan itu bukan harapan istilahnya, tapi apa istilahnya? Ada kalimat yang lain. Nah, ini adalah taroji, ini tamanni artinya. Apa tamanni itu? Ini mengharapkan sesuatu yang tidak akan sampai. Istilah kita apa? Angan-angan. Angan-angan ini adalah perbuatan siapa? Syaitan. Jadi harapan dengan angan-angan itu tipis. Jadi harapan dengan angan-angan itu tipis. Pembedanya adalah apa? Tadi yang tiga ini, terutama amal soleh atau usaha. Ya, pembeda. Allah Ta'ala wa'ala. Selanjutnya, demikian pula surah Al-Ankabut menguatkan surah Al-Kahfi 110. Man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahi laatin. Siapapun yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, fa inna ajalallahi, sesungguhnya ajal Allah, ketetapan Allah itu laatin, pasti akan tiba. Wa huwa samiul alim, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Ya. Surah Yunus juga. Surah Yunus ayat 7, ayat 8. Tadi Al-Ankabut ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya wa atma'annu biha." Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan dengan kami, yakni akhirat, waradu bil hayatid dunya, dan mereka justru lebih ridho hidup di mana? Di dunia. Yang mereka kejar adalah justru dunia. Watma'annu, yani mereka justru tenang dengannya di atas dunia. Padahal wal'azubillah ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika membahas dalam syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah, ketika
ketika masuk di pembahasan hisab, Syekhul Islam mengatakan bahwa yuhsabul khalaiqu yahsabullahul khalaiqa, Allah menghisab seluruh makhluknya. Manusia, seorang mukmin akan dihisab. Tuh. Kemudian adapun nih manusia akan dihisab seluruh makhluk, kecuali hewan tidak dihisab tapi dikisos, ditegakkan kisos, tapi setelah dikisos ditegakkan keadilan, di mana la zulmal yaum, hari ini tidak ada kezaliman, sebagaimana hadis tentang syatul qarna, jarha, maka mereka menjadi apa? Soru, jadi turoba, menjadi tanah. Kalau manusia, jin itu akan dihisab. Nah, itu dasarnya ada dalam Al-Quran Karim, dua-duanya. Kaum mukminin dimasukkan dalam surga. Demikian pula dari kalangan jin dimasukkan ke mana? Surga. Adapun orang-orang kafir, maka kebaikan-kebaikan mereka itu ditampakkan, dihadirkan di hadapan mereka, orang-orang kafir. Dan mereka dipersaksikan kebaikan-kebaikan mereka, ditampakkan. Akan tetapi tidak diletakkan di mizan. Tidak diletakkan di mana? Mizan. Karena mizan itu khusus untuk apa? Kebaikan keburukan kaum mukminin. Orang kafir walaupun ada kebaikan hanya sebatas dilihat saja. Setelah itu apa? Dicampakkan. Karena dianggap mereka tidak sedikit pun memiliki kebaikan. Kebaikan itu didasari oleh tauhid. Maka di antara nikmat, pokok nikmat seorang muslim adalah apa? Tauhid. Atas dasar inilah maka apa? Kebaikan-kebaikan kita akan berlipat ganda. Kelak nanti akan diletakkan di mizan. Kebaikan dan keburukan mana yang lebih besar? Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Sedangkan orang kafir, kebaikan mereka hanya saja jadi bahan sesalan. Dan itu tidak diletakkan di timbangan. Enggak. Langsung apa? Yadkhuluna wala yadkhuluna jannata hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Enggak pernah mereka akan masuk ke dalam surga sampai unta masuk ke lubang jarum. Ya, sallallahu taala wa afiyah. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana wa radu bil hayatid dunya, mereka ridha kepada kehidupan dunia. Wal ladzina hum an ayatina ghafilun, dan mereka orang-orang yang terhadap ayat-ayat kami ghafilun, mereka justru lalai. Ulaika ma'wahumun nar bima kanu yaksib, maka untuk mereka adalah tempat mereka adalah api neraka, bima kanu yaksibun, sebab perbuatan-perbuatan mereka. Sebab apa? Perbuatan-perbuatan mereka. Di sisi yang lain Allah Subhanahu wa taala, tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Inilah surga kami telah sediakan. Sebab apa untuk kalian? Sebab apa? Sebab perbuatan-perbuatan kalian. Hadirin rahimankumullah, kita berbicara secara khusus di raja. Ya. Banyak hadis-hadis yang berbicara seputar raja ini. Di antara keutamaan daripada raja, ini harapan, bahwa bisa dilihat di antaranya Quran surah Ghafir ayat 44-45. Surah Ghafir sebagaimana dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil 'abdis salih. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang
berita seorang hamba soleh dari kalangan keluarga Fir'aun. Allah Rabbul Alamin firman surah Ghafir ya, ayat 44 45 atau surah apa? Al-Mu'min. Wa ufawwidu amri ilallah. Ufawwidu amri ilallah. Aku serahkan segala urusanku hanya kepada siapa? Allah. Innallaha basirun bil ibad. Sesungguhnya Allah teliti, maha teliti terhadap siapa? Hambanya. Maha mengetahui, maha teliti terhadap hambanya. Lihat, fawaqahullahu, maka dengan harapan, betul-betul pengharapannya dia kepada Allah, dia betul-betul bertawakal, bertumpu kepada Allah, serahkan seluruh urusannya kepada Allah. Ini kesungguhan sidq, kejujuran dia dalam roja harapan. Dia betul-betul bertumpu hanya kepada Allah. Lihat bagaimana balasan Allah. Lanjutan ayat 45 ini. Fawaqahullahu sayyiati ma makaru, maka Allah pun menjaganya dari keburukan-keburukan. Ma makaru, dari makar-makar mereka. Jadi antara keutamaan roja, menggantungkan harapan kita hanya kepada siapa? Allah. Disebutkan dalam surah Ghafir ini adalah apa? Allah akan jaga, Allah akan lindungi dari keburukan-keburukan orang-orang yang berbuat makar. Dan ingat nasihat Waraqah bin Naufal, Bapak Ibu. Ketika Rasulullah dibawa oleh Khadijah kepada Waraqah bin Naufal di saat menerima wahyu pertama malaikat Jibril. Ya, Rasulullah SAW seperti halnya manusia biasa, karena di sisi yang lain Rasul adalah hamba Allah, takut juga, sehingga inilah keberadaan seorang istri yang solehah dibawa ke Waraqah. Apa perkataan Waraqah Naufal? Bahwa kurang lebih ya, tidak ada seorang pun yang datang sepertimu ini, sebagaimana apa yang dibawa oleh para nabi sebelumnya, illa uziya, kecuali pasti akan disakiti. Bahkan kata Nabi, au mukhrijayyahu, apakah mereka akan mengeluarkan, mengusirku? Rasul diusir kan? Rasul diusir. Nabi Musa SAW juga sama kan, diusir, dikejar-kejar sampai dibunuh. Jadi orang yang berupaya meniti jalan al-anbiya war rusul, para nabi dan rusul, jalan tauhid, itu pasti akan dimusuhi. Tuh. Namun demikian, itu tidak membuat mereka jadi lemah. Ketika orang-orang munafik mengatakan kepada para sahabat, seingat saya di perang apa? Di perang Uhud juga dikatakan, mereka telah berkumpul, qad jama'u fakhshawhum, takutlah kepada mereka. Bagaimana justru jawaban kaum mukmin? Fazadahum imana. Qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Justru mereka ketika ditakut-takuti seperti itu, maka justru mereka, keimanan mereka, fazadahum iman, semakinlah bertambah keimanan kepada mereka. Dan karena sebab apa? Ketawakalan mereka kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa taala. Sisi ketawakalan insyaallah taala setelah pertemuan ini ya. Bismillah kita akan sama-sama mengkajinya. Maka di antara tanda ketawakalan itu yang paling utama adalah apa? Ya, masuk hisab, masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hanya saja di sini dijelaskan di surah Ghafir ayat 44-45, orang yang betul-betul menggantungkan harapannya dan seluruh urusannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah janjikan berupa apa?
penjagaan dari segala bentuk keburukan. Dan tadi nasihat Waraqah bin Naufal dikatakan bahwa orang yang meniti jalan sunnah, meniti jalan para anbiya war rusul, ibadah taat kepada Allah, pasti akan dimusuhi. Itu pasti itu. Yaitu tidak akan tidak dari orang jauh dulu biasanya. Justru datang dari apa? Di sekitar kita yang lebih dekat dengan kita. Lihat saja. Para anbiya war rasul kebanyakan demikian. Nabi Nuh alaihissalam ujiannya dari siapa? Tuh. Nabi Ibrahim dari siapa? Nabi Musa dari siapa? Nabi Muhammad siapa? Justru penentangannya justru di sekitar. Maka itu menjadi sebuah sunatullah sejatinya. Gitu. Harapannya kita mudah-mudahan menjadi semakin tambah kuat. Ini tafwid, menggantungkan tawakal kita kepada siapa? Allah, dan roja kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lihat di hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dibawakan juga oleh Al-Hafidz Imam Hafidz Al-Hakami, ini kitab Marijul Qabul. Hadis qudsi dibawakan oleh Imam Bukhari, demikian pula Imam Muslim. An Nabi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu ana inda dhanni abdi, aku bersama prasangka baik seorang hamba kepadaku. Prasangka ini prasangka baik harapan berarti. Aku bersama prasangka baik hambaku. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni, dan aku membersamainya selama dia mengingatku. Di redaksi yang lain, falyadun nabi ma syaa, maka berprasangkalah kepada aku terserah. Wa ana ma'hu haitsu yadhkuruni, aku membersamainya dimanapun dia, dikala dia mengingatku. Wallahi lillahi afra bi taubati abdihi, demi Allah, bagi Allah taubatnya seorang hamba itu lebih apa? Afrah, lebih bahagia, lebih senang, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, min ahadikum, ketimbang daripada salah seorang daripada kalian yajidu dalatahu bil falati, dari seseorang yang kehilangan harta bendanya di perjalanan jauh. Wa man taqarraba ilayya shibran, siapa yang mendekatkan diri kepadaku shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dhira'an, maka aku akan mendekati dia dhira'an. Nah, shibran satu apa? Shibran ba satu jengkal ya, ba satu jengkal, afan. Shibran, taqarrabtu ilaihi dhira', hasta ya. Wa man taqarraba ilaihi dhira', siapa yang mendekatkan diri kepada aku satu hasta, taqarrabtu ilaihi ba'an, maka aku lebih dekat darinya satu jengkal. Maka itu kurang lebih ya. Nah, seingat saya shibran setengah meter atau 1 meter ya, 1 meter kurang lebih. Wa idza akbala ilayya yamshi, apabila seorang hamba datang kepadaku dengan berjalan kaki, akbaltu ilaihi uharwilu aw harwalah, maka aku berjalan cepat kepadanya. Wa ana ma'hu hina yadhkuruni. Hadirin rahiman wa rahimakumullah, ini keutamaan orang yang menggantungkan, betul-betul menggantungkan harapan hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Allah akan membersamai kita, an-nasr wa ta'id, pertolongan dan juga keteguhan jiwa itu diberikan. Hadis riwayat Imam Muslim, Jabir bin Abdullah annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qibala mautihi bi 3 ayamin. Jabir bin Abdullah pernah mendengar Nabi
sungguh telah mendengar Nabi SAW 3 hari menjelang wafat beliau. La yamutanna ahadukum, tidaklah salah seorang dari kalian meninggal, sungguh tidak ada seorang pun dari kalian meninggal illa wa huwa yusinu dzan billah, tidak, la yamutanna, janganlah salah seorang daripada kalian meninggal illa, kecuali wa huwa, dia atau dalam keadaan yuhsinu dzanna billah, dalam keadaan apa? Husnudzon kepada siapa? Allah. Nah, subhanallah, di pembahasan kitab tauhid juga dibahas husnudzon kepada Allah itu seperti apa bentuknya. Ya. Senantiasa berbaik sangka kepada Allah, dan juga maka sebaliknya yaitu berburuk sangka pada Allah. Ketika orang yang melakukan ini dosa dan maksiat, dia bertaubat, kemudian terus diulang-ulang dengan apa? Di lisan dia mengatakan bahwa Allah akan mengampuni, sembari dosa terus dilakukan, maka dia sejatinya bukan husnudzon di situ tepatnya, tapi sudah apa? Sudah berburuk sangka jika demikian. Nah, harus bisa meletakkan kapan husnudzon berbaik sangka kepada Allah, kapan berburuk sangka kepada Allah. Contoh kasus tadi itu justru buruk sangka, bukan husnudzon kepada Allah. Di hadis qudsi dari sahabat Anas bin Malik, ya ibna Adam, qala Allah Ta'ala, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, sesungguhnya setiap kali engkau da'autani, berdoa kepadaku, wa rajautani, berharap kepadaku, ghafartu laka wala ubali, pasti aku akan ampuni wala ubali. Apa? Wala ubali, yang tidak diabaikan, sebesar apapun dosa pasti akan ini sebagaimana di hadis yang lain, kullu ummati mu'afa, setiap umatku sejatinya dimaafkan, illa mujahirin, kecuali orang yang apa? Ya, mujahirin. Mujahirin itu orang yang menampakkan dosa. Dua prakteknya, satu yang disebutkan hadis Nabi SAW, di waktu malam hari dia melakukan dosa dan maksiat, Allah tutup dosa dan maksiat itu dari hadapan, dari ilmu pengetahuan manusia sampai tiba waktu subuh. Di waktu subuh setelahnya Allah tutup, sembunyikan aib dosa dia. Dia mengatakan apa? Amiltul barihata kada wa kada, aku melakukan apa? Dosa di malam hari dan itu mujahirin gitu. Yang demikian tidak akan diampuni. Termasuk mujahirin adalah orang yang apa? Melakukan dosa dengan terang-terangan. Jadi ada dua bentuknya. Ya ibna Adam, wahai anak Adam, law balagat dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, walaupun dosamu itu memenuhi langit, summastaghfartani, kemudian engkau datang kepadaku memohon ampun, ghafartu laka wala ubadi, pasti aku akan ampuni, aku abaikan sebesar apa dosamu itu. Ini roja, dari sisi ini harus kita angkat apa? Roja. Innaka lau ataitani miqrabil ardi khotoya, jika engkau melakukan, mendatangiku dengan sepenuh bumi kesalahan, kekeliruan, summa lakitani, kemudian engkau datang kepadaku, la tusyriku bi syai'a, dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, aku akan datang kepadamu bi qurabiha, dengan sepenuhnya maghfiratan, berupa ampunan. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala.
Ya hadirin rahimani rahimakumullah. Inilah diantara keutamaan dari apa? Roja. Jadi keutamaan daripada roja. Ya hadis-hadis seputar roja banyak sekali ya. Banyak sekali. Ini hadis-hadis seputar roja. Di riwayat Abu Musa al-Asy'ari wa Imam Muslim, yaji'u yaumal qiyamati, akan didatangkan nasun minal muslimin, satu orang dari kalangan kaum muslimin kelak di hari kiamat, bidunubi amsalil jibal, dengan gunung amsalil jibal, semisal apa? Gunung. Yaghfiruhallahu lahum, Allah ampuni mereka. Makanya la taqnatu la tayasu, jangan putus asa dari apa? Rahmat Allah. Yudnal mu'min yaumal qiyamati, seorang mukmin didekatkan. Nah ini waktu hisab, hadirin. Kelak di hari kiamat, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di syarah Al-Aqidah Tahawi Wasyuti, beliau mengatakan, kelak di hari kiamat setiap diri kita itu akan yakhlu, menyendiri. Ya, kita dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala akan menyendiri. Hakikatnya Allah taala alam. Terangkat pengetahuan dalam masalah hakikatnya, tapi itu ditegaskan, jelaskan bahwa kita akan menyendiri, akan dipersaksikan, akan ditampakkan seluruh amalan, seluruh catatan. Tidak ada seorang pun yang mendengar, mengetahui hal itu. Sebagaimana qad satartu laka fid dunya, kata Allah Subhanahu wa taala, dahulu dosa-dosamu aku tutupi. Itu. Sekarang hari ini hari kiamat, ghafartulak, aku ampuni. Maka demikian pula kelak seorang mukmin itu dosanya kelak di hari kiamat itu ditutup, sehingga tidak ada yang mengetahui hukum asalnya. Seorang mukmin, sekali lagi. Itu. Maka idza kana yaumul qiyamati, yudna al-mu'min yaumal qiyamati min rabbih, akan didekatkan seorang mukmin itu dengan Rabbnya, yada'u kanafahu alaihi, maka diletakkan catatan kepadanya, fayuqarriruhu bidunubihi, dia mengakui dosa-dosanya, fayaqulu ata'rifu dzanba kadza, kamu tahu enggak dosa ini? Ata'rifu dzanba kadza, apakah kamu tahu dosa ini? Fayaqulu rabbi a'rifu, aku tahu betul. Qala fa inni qad satartuha 'alaika fid dunya, aku dahulu tutup dosamu di dunia. Wa ana aghfiruha lakal yauma, hari ini aku ampun dosamu. Fa yu'ta sahifata hasanatihi, maka diberikanlah catatan amal kebaikan dia. Nah, itu hak betul seperti itu. Jadi bagaimana seorang muslim itu betul-betul dijaga, dihormati, kehormatannya betul-betul dunia akhirat, hadirin. Dijaga, dilindungi. Maka di dunia nggak boleh sampai seorang muslim, sesama muslim itu membuka apa? Aib yang sejatinya Allah tutup. Sampai dalam peletakan had, hukuman dalam had, Imam Nawawi juga sama meriwayatkan di hadis riwayat Imam Muslim. Ketika ada seorang amah budak melakukan perbuatan zina, maka diberikanlah had hukuman, yaitu nisfu, setengah daripada had hukuman muhsan, yang merdeka. Kalau yang merdeka adalah berapa? 100 cambukan, 100 kali cambukan. Orang yang melakukan zina belum menikah itu 100 kali cambuk, ditambah diasingkan 1 tahun. Seorang amat datang kepada Nabi SAW, didatangkan melakukan perbuatan zina 1 kali, ya. Maka kata Nabi SAW, akimul had, tunaikanlah had. Tunaikanlah had oleh siapa? Tuannya. Karena dia dimiliki oleh Tuhan. Tuh, melakukan lagi kedua kali. Kata Nabi SAW, la tusawwibhu, jangan kalian cemoohkan aib mereka, aib dia.
Jangan kau hinakan. Setelah ditegakkan had, jangan diungkit-ungkit. Inilah kehormatan seorang muslim. Walaupun dalam bab apa? Dosa yang jelas juga. Kalau sudah ditetapkan had, maka bagaimana? Sudah tutup. Sampai demikian. Ya, sedikit lagi. Ini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Amr bin Mas, "Rabbi innahun adlalna katsiran min nas, faman tabi'ani fa innahu minni." Surah Ibrahim ayat 36. Nanti insyaallah taala biidznillah kita akan lanjutkan masuk di sesi menyatukan antara khauf dan roja. Menyatukan antara apa? Khauf dan roja sebagai bagian daripada rukun dari ibadah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtadahu bihudahu amma ba'd. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abdullah ibn Amr bin As anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tala qaul Allah fi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW membacakan firman Allah Ta'ala tentang Nabi Ibrahim di surah Ibrahim ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Wahai Tuhanku, sesungguhnya mereka telah tersesat banyak di antara mereka, di antara manusia banyak yang tersesat. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa di antara mereka yang mengikutiku, maka sungguhnya dia bagian atau golongan dariku. Wa qaula Isa bin Maryam. Kemudian Rasulullah membaca surah Al-Maidah 118. Al-Maidah 118 tentang Nabi Isa. In tu'adzibhum, jika engkau adab mereka, jika engkau siksa mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau ampuni mereka, fa innaka antal aziz al hakim, engkau maha kuasa, engkau maha bijaksana. Fa rafa'a yadayhi, maka Nabi SAW pun mengangkat kedua tangannya. Wa qala, seraya mengatakan, Allahumma ummati, ya Allah, umatku, ummati. Dia ulangi dua kali. Allahumma ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Wabaka. Setelah itu Rasulullah SAW menangis. Faqala Allah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Jibrilu, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam. Wahai Jibril, pergilah kamu kepadanya, yakni kepada Muhammad. Warabbuka a'lamu, sedangkan Rabbmu maha mengetahui, padahal Tuhanmu maha mengetahui. Fasalhu ma yubkih, tanya dia, apa perkara yang menyebabkan dia menangis? Apa sebab kamu menangis, dia menangis? Fa'atahu Jibril, maka Jibril pun datang mendatanginya, ini Nabi Muhammad. Fa'akhbarahu Rasulullah, maka Rasulullah mengabarkan, bima qala wa huwa a'lamu. Bima qala, dengan apa yang telah beliau bacakan, wa huwa a'lamu, padahal Allah maha mengetahui. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah berfirman, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammadin, datanglah kepada Nabi Muhammad. Fakul, katakan kepadanya,
Inna sanurdika fi ummatika, sesungguhnya kami ridha atas umatmu. Wala nasuuka, kami tidak akan berbuat buruk kepada mereka. Ini adalah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Imam Nawawi letakkan hadis ini di bab roja agar apa? Umat Nabi Muhammad SAW ini apa? Agar besar harapannya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Bahwasanya Allah Rabbul Alamin mengampuni seluruh dosa. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa ini penuh langit, sepenuh bumi. Nah, wa huwal ghafurur rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Namun demikian hadirin rahimakumullah, seorang muslim harus meletakkan al-khauf war raja secara adil, seimbang. Para ulama memberikan perumpamaan seperti taubahnya seperti burung, sayap, kedua sayap daripada burung. Khauf dan roja harus seimbang. Karena jika roja terlalu berlebihan, maka masuk kepadanya murji'ah, irja. Nah, roja, murji'ah itu salah satu kalimat diambilnya daripada roja tadi. Tuh. Terlalu berlebihan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dikhawatirkan mengabaikan dari sisi apa? Makar Allah, tipu daya Allah. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengancam, wa fala ya'manu makrallah ilal qaumal khasirun. Tidak ada orang yang merasa aman dari makar Allah. Makar itu apa-apa? Ini azab, hukuman Allah. Ya, surah apa? Ya. Bisa jadi azab Allah Subhanahu wa taala itu datang di tengah hari, di malam hari ketika kita sedang dalam keadaan apa? Tertidur. Atau terkadang azab Allah itu datang di waktu duha. Wahum yal'abun, dalam keadaan mereka sedang bermain, bersenda gurau, fokus dengan dunianya. Tuh. Maka fala ya'manu makrallahi ilal qaumu al khasirun. Tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang-orang yang rugi dunia akhirat. Nah, ini apabila tingkat roja terlalu berlebihan sehingga lupa terhadap apa? Ini al khauf, rasa takutnya dia rendah. Padahal tidaklah rasa khauf datang kepada seorang hamba dua kali, di dunia dan di akhirat. Siapa yang datang kepadanya rasa takut di dunia, maka di akhirat gak ada lagi rasa takut. Yang kami maksudkan adalah apa? Ini surga, kesenangan, kenikmatan. Ini rasa takut yang tentunya berbuah apa? Mendatangkan, menjadi motivasi terhadap ketaatan. Itulah khasyah. Rasa takut yang lari dari dosa dan maksiat murka Allah, itulah rohbah, ya, telah dibahas ya kemarin. Sehingga melahirkan apa? Taat dan lari dari apa? Maksiat di dunia. Maka dijamin nanti nggak akan lagi ketakutan itu datang. Justru yang ada adalah kenikmatan. Nah, siapa yang justru ketakutannya itu di dunia nggak ada, tuh, maka apa yang terjadi? Rasa takut itu justru akan menghampirinya, datang kepadanya justru kapan? Di akhirat. Ya, nasallallahu ta'ala salamah. Oleh karena harus dipahami, roja dan khauf ini harus apa? Harus seimbang. Demikian pula terlalu berlebihan apa? Al-khauf. Sehingga nanti ada muncul sempalan kelompok sesat sejatinya di tengah-tengah kaum muslimin, karena mereka mendakwakan diri sebagai muslim, mengklaim diri muslim, bahkan mereka sampai betul-betul apa? Menghina, merendahkan dari sisi apa? Bacaan mereka, membandingkan bacaan mereka dengan bacaan kan itu. Tuh.
Keimanan mereka hanya sebatas di kulit saja, tidak sampai kemana? Kepada hati. Tuh, melupakan roja, melupakan apa? Rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu la ya'asu min rauhillahi illa qaumul kafirun. Ya, tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Orang yang kafir. Di sisi yang lain, inna rabbaka lasari'ul iqab innahu laghafurur rahim. Maka kewajiban seorang mukmin itu menyeimbangkan keduanya. Sebagaimana surah Al-A'raf 167 di antaranya. Allah satukan kedua itu. Inna rabbaka lasari'ul iqab. Sesungguhnya Rabbmu, Tuhanmu itu lasari'ul iqab, sungguh cepat hukumannya. Sungguh cepat hukumannya. Nah, ini menghantarkan khauf, rasa takut. Di sisi yang lain lihat, wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya dia Allah Rabbul Alamin, maha apa? Maha pengampun, maha penyayang. Ini roja, sehingga dua-duanya harus satukan. Hanya saja nanti kapan peletakannya. Imam Nawawi diantaranya, i'lam annal mukhtar lil abdi fi hali sihhatihi. Seorang hamba jika dalam keadaan sehat, kata beliau, seorang hamba jika dalam keadaan sehat, hayakuna khaifan rajian, harus ada dalam keadaan apa? Khauf dan rajanya seimbang kalau sehat. Kalau dalam keadaan sehat, khauf dan raja seimbang. Wa yakunu khaufu raja'u sawa, kata beliau. Rasa takut dan harapnya itu sama. Wa fi halil marad, contohnya ketika dia sakit, yumahhidu ar-raja, maka yang harus diangkat adalah apa? Raja, rasa harapnya. Ya, ketika diuji oleh Allah berupa sakit, maka apa? Raja diangkat, harapannya tinggi. Wa qaidus syar'i fi nusus kitab wa sunnah wa ghairi dzalika mutatahhiratun. Nah, ketika melakukan dosa dan maksiat harus diangkat apa? Sisi apa? Logikanya, orang yang tertangkap mencuri ada dua kemungkinan, dibebaskan atau dipenjara gitu. Nah, yang paling gede apa dalam keadaan itu? Harus tinggi apa? Yang kedua ya penjara. Takut itu dulu. Coba kalau seandainya rojanya lebih gede, wah pasti bakal bebas. Akhirnya apa yang terjadi? Dia akan berulang melakukan. Tuh. Nah, itu gambarannya. Ya, surah Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi naim. Itu kan roja tuh, ayat-ayat tentang roja. Sesungguhnya orang-orang, bagi orang-orang yang baik itu adalah apa? Kenikmatan di surga naim. Wa innal fujara lafi jahim. Orang-orang yang fujar di mana? Neraka jahim. Itu kan ayat-ayat konteksnya apa? Al-khauf. Khauf roja harus seimbang. Innal abrara an'am. Fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Orang yang berat timbangannya maka berada di kehidupan yang apa? Diridhoi oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Yang ringan timbangannya di mana, Cina? Fa ummuhu hawiyah. Madoka mahiyah narun hawiyah. Nah, karena banyak banget tuh. Khauf dan roja harus seimbang. Hadis Nabi SAW, "Lau ya'lamul mu'min," hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqubah." Seandainya saja, ini kata Rasulullah. Hadis Abu Hurairah, "Lau ya'lamul mu'min," seandainya seorang mukmin tahu ma 'indallahi minal uqubah, hukuman Allah Subhanahu wa taala, ma tami'a bi jannatihi ahadun, enggak akan ada seorang pun yang berharap dia bisa masuk surga. Kenapa? Saking takutnya dia. Takut. Jika dia takut,
hukuman Allah, azab Allah, neraka Allah, maka bagaimana? Tidak ada seorang pun yang berharap bisa masuk surga. Walau ya'lamul kafiru, nah seorang mukmin, tadi seorang mukmin. Kemudian seandainya saja orang kafir tahu ma indallah, apa yang ada di sisi Allah itu minar rahmati, berupa rahmat, maqanil ta' min jannatihi ahadun, tidak ada seorang pun yang putus asa dari surganya Allah. Jadi sebesar apapun dosa yang dia lakukan, maka apa? Remaja. Betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Idza wudi'atil janazatu, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, apabila seorang jenazah telah diletakkan, wahtamalaha an-nasu aw ar-rijalu ala anaqi, kemudian dipikul di atas pundak-pundak mereka, fa in kanat salihatan, jika benar jenazah itu saleh, qalat, dia akan mengatakan qaddimuni, segerakan aku, percepat. Wa in kanat ghairu salihah, jika tidak saleh, qalat ya wailah, celakalah aku. Aina tadhhabun, kalian pergi kemana? Yasma'u sautaha kullu syai'in illa al-insan walau sami'aha sa'iqa, semua makhluk selain daripada manusia itu mendengar jeritannya. Tuh, ini rasa khauf dan roja. Terakhir hadis Ibnu Mas'ud, tadi riwayat Imam Al-Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, hal jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi, surga itu lebih dekat dari pasangan sendalmu. Tuh, surga itu lebih dekat dari pasangan sendalmu. Wan naru mislu zalika, demikian pula neraka. Jadi surga neraka seimbang. Al-khauf war-raja harus senantiasa ada di dalam hati kita. Demikian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, sesi pembahasan seputar khauf dan roja sebagai apa? Rukun dari ibadah. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan, melimpahkan karunia, taufik, hidayah kepada kita semua. Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.